صل على أحمد اللهم يا أحد صل على محمد اللهم يا أحد صل على المهدي خليفتك يا الله يا أحد. Ali di kalangan luar orang Mekah, Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar habis ditalkin din syahadatin Rasulullah, jantungnya berdebar, energinya kuat. Dia mengatakan, wahai Abu Bakar, biarkan aku, izinkan aku mengumandangkan la ilaha illallah depan Lata dan Uzza. Kata Abu Bakar, jangan berkali-kali. Yang ketiga dia kabur duluan, udah ngacir, nyampe di Ka'bah. Dia langsung kemudian mengatakan, siapa yang tidak kenal saya Abu Zar Al-Ghifari, orang kampung sebelah. Kalau kalian berdagang pasti lewat kampung saya. Saksikan saya Abu Zar bersaksi la ilaha illallah. Bergetar badannya, saking bergetar jadi tonjok orang dia nggak tahu. Bangun-bangun sudah bonyok mukanya. Ternyata Abu Zar sesakti itu, nggak sakti baca la ilaha, nggak belajar ilmu debus, ilmu Banten dia. Abu Zar bangun, bukan badan yang bonyok yang dia tanya, yang ditanya bagaimana kabar Rasulullah SAW. Persis seperti Abu Bakar baru sadar, bagaimana nasib Rasulullah, apakah sikapku ini membuat Rasulullah tidak aman. Ini yang masuk ke dalam hatinya, kasih sayang yang muncul. Abu Zar Al-Ghifari. Jadi jangankan mau menangkan la ilaha illallah, la ilaha, apalagi takbir, dikit-dikit takbir, itu bid'ah. Itu kalau antum takbir membentak sesama muslim, itu bid'ah. Karena jangankan sama muslim, membentak orang dengan la ilaha illallah itu haram. Kalau belum tepat waktunya, waktu jihad, nanti jadi waktu jahat. Kok bentak ustaz pakai takbir? Antum waktu zaman-zaman rame itu pernah dibentak pakai takbir nggak? Saya berkali-kali. Jamaah nggak masuk dalam masjid, bentak saya luar masjid. Allahu Akbar. Dia main takbir, dia nggak tahu jika nama Allah lebih banyak saya baca malam itu daripada dia. Ya. Saya bilang, kau yang takbir di luar, masuk sini, ayo kita adu takbir. Nggak berani dia. Astagfirullahaladzim. Itu kejadian juga Pak ya. Kejadian. Kita setiap malam menabung nama Allah di kolbu. Itu ujian buat saya. Apakah saya merasa takbir saya lebih banyak dari dia? Maka saat itu juga saya minta ampun, ya Allah, aku merasa zikirku lebih banyak daripada orang yang takbir tadi. Ya, hati-hati juga kita di situ. Ya. Apalagi mau dakwah terus bilang ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik. Tak mungkin Rasulullah berhasil. Tak mungkin. Semangat jihad ini mesti dibersihkan dulu dari kebencian, emosi. Semakin emosi itu dibereskan, dipendam, dibersihkan, dikuatkan, diasah, dia menjadi energi luar biasa. 13 tahun Nabi mengasah emosinya sehingga menjadi senjata yang tajam. Ketika pindah ke Madinah tahun kedua langsung wajib jihad, perang Al-Badar. 13 tahun beliau memendam emosi itu, dibersihkan sifat kebenciannya, dibersihkan sifat egonya, dibersihkan sifat narsisnya, sehingga ketika perang tidak lagi dengan nafsu, ketika membunuh bukan lagi dengan sesuatu yang memburu, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul perintah perang, hai Muhammad. Maka Nabi mengajarkan sahabat yang jumlahnya cuma 300-an orang, 313, tapi semua mereka adalah orang-orang yang di kolbunya sudah membara kalimah la ilaha illallah, tapi diadamkan dengan akhlak Rasulullah sehingga emosinya dapat terkendalikan. Jadi sebelum jihad benerin dulu nafsiyahnya, emosinya. Nggak boleh baru hijrah langsung jihad, nggak boleh, harus dididik dulu. Ini yang nggak muncul dalam fikih-fikih jihad hari ini.
Ini yang ditegur oleh Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitab Khatmul Aulia. Sebelum Rasulullah meledakkan semangat jihadnya, beliau mengolahnya sebagus mungkin. Beliau tidak mengeluarkannya sebelum saatnya. Disitulah saya faham kok tentara Al-Mahdi akhir zaman menaklukkan negeri Eropa, negeri Rom cukup dengan takbir, semuanya luluh lantak. Karena dengan takbirnya di sana tumbang, orang yang dengar langsung gemeteran. Ini sudah pelajaran banyak nih, bertahun-tahun kita takbir, nggak ada efeknya, menang aja enggak. Ya kan, takbir kita kemana Pak? Nggak naik ke Allah. Maka saya lama berpikir, apa yang salah dari takbir kita ini? Ternyata kita takbir dengan kesombongan. Padahal takbir itu menghabiskan sombongmu dalam sombongnya Allah. Hanya Allah lah yang sombong. Betul, jihad perang Al-Badar, satu orang emosinya sudah dapat dikendalikan, emosinya dibersamai malaikat muqarrabin. Mereka ini disebutkan di hadis Imam Muslim. Ini bukan cerita palsu, ini bukan dongeng. Belum sampai tangannya, belum sampai pedangnya mengenai musuh, itu musuh sudah jatuh kemana-mana. Ini di hadis Muslim Pak, ada hadisnya. Nanti di akhir zaman itu terjadi kembali, mirip-mirip kayak perang-perang di film-film ya, gitu ya. Ar-Razi mendongeng lagi, kata kawan. Kalau begitu kau nih nggak ikut sunnah Nabi. Ini Sahih Muslim, ada juga semakna dengannya di Bukhari.